Bismillahirrahmanirrahim. Babul wara'i wa tarki syubhat. Wa qala lan dawu sapa ta'ala Gusti Allah Ta'ala, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Wa tahsabuna lan padha nyono sapa sira kabeh hu ing pelaku penggawean perbuatan hayyinan ing enteng wa huwa halih utawi penggawean mengke indallahi ana ing ngersane Gusti Allah iku azimun gedhe ya wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi azim. Engkau sangka itu adalah perbuatan yang ringan, namun di sisi Allah adalah sebuah perbuatan yang besar. Ini bisa dimaknai kebaikan. Sampeyan menganggap kebaikan itu enteng terus sampeyan. Alah ngono tok ae. Ternyata itu memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Namun bisa jadi ini adalah sesuatu yang perbuatan yang tidak baik atau kejelekan. Jangan dikira kejelekan yang kelihatan di hati atau di hadapan manusia itu adalah sesuatu yang ringan. Alah maksiat ukur-ukur apa-apa. Alah maksiat ngene engko lak ya di sepuro dan lain sebagainya. Wa huwa indallahi azim. Padahal itu adalah sesuatu yang besar di sisi Gusti. Aja turu mari subuh mari fakir. Ya, siji fakir ilmu, nomor loro fakir rezeki. Lek kepeksa baru wis kepeksa itu piye to ya wis bengi melek terus mari ngono kondisi badannya rada meriang-meriang itu wis baru ya. Tapi lek kondisi normal sampean biasakan, sampean nanti rubah jam biologisnya. Sampean ngerti rubah jam biologisnya? Sampean berubah, lek wis berubah kayak begitu sulit sekali untuk dandani. Ya, saya ngalami itu bertahun-tahun. Ya, dulu kayak gitu itu. Ya karena bengi ngaji sampai malam ya, ngaji sampai malam, terkadang sampai jam setengah 1, jam 2. Mbah Marzuki itu ngaji. Terus setelah itu biasanya mari subuh itu berwiritan turu dhisik terus baru ngaji lagi. Lah setelah itu jeda, artinya tidak sekalipun tidak ngaji malam pun meninggalkan tidur setelah subuh itu sulitnya minta ampun. Dan ngaji tidur setelah subuh itu enggak nyaman, enggak enak. Sampean tangi kok mbok sampean turuti sampai jam 11 kok lek panggahe. Tidak ada fitnya. Ya, tidak sehat. Nanti baru lek sampean nanti berduha, kira-kira wis jam-jam 10, jam 11 sampean ngelitak dilut berkualitas itu. Ya. Tapi tidur pagi itu ndadekne tidak enak kabeh ning kene awak. Ya. Inna rabbaka lan sak temene pangeranmu iku labil mirsati yaktine zat kang nginjen. Apa nginjen itu? Nggak ngerti nginjen. Zat yang melihat kamu, zat yang mengawasimu. Jadi setiap saatnya obah musiki awake dhewe, sak gerak-gerake awake dhewe tetep dalam pantauane Gusti Allah. Walau khainatul ayun. Senajan to moto itu khianat. Khianat mak sret nyawang sono, sret nyawang sono. Lah itu kan seakan-akan tidak kelihatan. Itu namanya khainatul ayun. Lah itu Gusti Allah Maha melihat, Maha mirsani. Enggak ada satupun yang terlepas dari pandangannya Gusti. Wa an-Nu'man kan lan kajar itu saking Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Innal halala sak temene halal iku bayyinun pertelo jelas. Halal itu juga jelas. Wa innal harama bayyinun, haram itu pun juga jelas. Halal jelas, haram pun juga jelas. Bayyinun. Wa bainahuma lan antarane halal lan haram iku mushtabihatun, perkara kang samar. Ya,
perkara kang samar. Samar itu bagaimana? Yus gak jelas gici. Ya, tidak jelas. Tidak jelas kehalalannya dan juga tidak jelas keharamannya. Tak jelasnya yang kemarin ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. La ya'lamu ora werti. La ya'lamu ora ngerti hunna ing dalam perkara-perkara mustabihat. Sapa katsirun wong akeh minan nasi saking menungso. Akeh-akeh wong ngono ki ora paham lha iku perkara syubhat. Nah, padahal bahaya. Ya. Apa? Idza jtama'a bainal halali wal haram ghulibal haram. Apabila berkumpul antara yang halal sama yang haram, maka dimenangkan yang mana? Dimenangkan yang haram. Gulibal haram. Sampeyan mutusi sesuatu ki halal apa haram? Halal apa haram? Ya haram. Ya, gulibal haram. Faman ittaqa syubhat. Faman utawi sapane wong iku ittaqa wedi sapa wong asyubhati ing pira-pira perkara sing samar. Istabro'a mongko nuli amrih bersihake. Istabro'a mongko amrih bersihake sapa man lidinihi marang agamane. Barang siapa yang membersihkan syubhat, barang siapa yang takut terhadap haram, istabro'a mongko dia membersihkan lidinihi nenggene agamane, wa irdihi lan keprawirane lan kehormatane. Wong lek nglakoni haram itu terhormat apa enggak? Terhormat apa enggak? Maling terhormat, ngerampok terhormat, korupsi terhormat, pezina terhormat, wong gaene ngamrin ae terhormat. Ya, ngerti ngamrin enggak ya, men? Ya, pacaran itu. Ya. Itu juga tidak terhormat. Ya. Lek menjauhkan dari sesuatu yang syubhat, maka dia telah membersihkan dirinya. Wa irdihi dan keprawirane dan kehormatannya, dia menjaga kehormatan dirinya. Wa man maqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Wa man utawi sapane wong iku waqa'a tumiba sapa wong fi syubhat ing dalam perkara kang syubhat. Waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalam perkara kang haram. Karo kaya dene wong kang angon, yar'a kang angon haulal hima ana ing sekitare bumi larangan. Haulal hima ana ing sekitare bumi larangan. Yusiku hampir-hampir yusiku marakake ayar ta ayan to angon sapa wong fihi ing dalem hima. Lah wong ning kono daerah larangan kok moro-moro sampean gawe angon ning sandingi. Bahaya banget. Hampir-hampir saja. Ya, itu orang itu masuk ke daerah larangan. Lek wis masuk ke daerah larangan bagaimana? Bagaimana? Dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Yusiku ayyar ta'afihi. Ala iling wa inna likulli malikin hima. Ala iling wa inna likulli malikin lan sak temene keduwe saben-saben raja penguasa iku hima ono larangan. Setiap kerajaan memiliki hima. Setiap kerajaan memiliki daerah larangan. Awas ya lek sampai diterjang. Ya Gusti Allah muring-muring. Ala iling wa inna himallahi sak temene daerah larangane Gusti Allah iku maharimuhu perkara-perkara kang den haramake Gusti Allah. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ya, ingat daerah larangane Gusti Allah itu adalah sesuatu yang diharamne karo Gusti Allah. Aja nglakoni barang haram, aja mangan haram, aja bertindak dengan tindakan-tindakan yang haram. Dijaga awake dhewe-dhewe. Bismillah. Wis ngene iki niat ingsun saapi-apike. Niat ingsun apa? Jadi hambane Gusti Allah. Dadi hambane Gusti Allah itu lek sampeyan ibadah kadang enteng ya.
salat wengi enteng, maca Quran enteng. Terus apa meneh? Sampean apa sedekah terkadang yo enteng. Namun demikian tidak hanya sesuatu yang baik. Tidak hanya sesuatu yang baik. Ya, ternyata untuk menjadi hamba Allah lek sing baik itu terkadang enteng. Namun yang berat itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Gusti Allah. Itu sangat berat. Nanti terkadang enggak ngumun. Lek nek wong akeh ibadahe ora ngumun ngono lho. Ya. Namun ketika enek wong dia bisa menahan dirinya dari melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, itu lebih menggumunke lagi. Ya, jadi hamba harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Bagaimana? Dalam hal kebaikan tawanan, di dalam hal larangan dia juga apa itu meninggalkan dengan benar. Ya, untuk apa? Menjauhkan diri dari hima, menjauhkan diri dari larangannya Gusti Allah. Lah akhirnya bagaimana? Sing remeng-remeng pun juga dihindarkan. Iya apa ora. Ngono lho. Halal apa haram? Haram. Nah, itu berarti apa? Dia sudah warok, Mbak. Sudah warok, menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Bisa perbuatan, bisa makanan, bisa sikap, bisa perilaku. Nah kayak begitu itu. Makanan jelas. Ini halal apa haram? Ora dipangan iki sesuk bosok. Lah dipangan saiki nek sapa? Nah, ikan ya bingung to. Ya piye? Ya butuh pinter menyikapinya. Iki lek terakhir dijane kaya ngene, sesuk bosok itu. Nah, bagaimana caranya? Ya dipangan tapi siap ngijoli. Nah, itu bijaksana lek kayak begitu. Ya. Sampeyan sing duwe yang ngono, aja medhit. Duwe negosari dilebokke nang kene. Apa kotake. Sampai pirang-pirang dina ora dipangan. Ambasan dibuka ternyata bosok dikowak nang kene larangan. Lah Nogosari akeh. Oh niki mikir apa ya arep bentakne dhewe kok piye. Nah kayak gitu. Itu enggak pas. Ya. Hidup di pondok itu kayak gitu loh, Mbak. Ya, hati-hati. Artinya apa? Satu, pada satu sisi sampean itu gas-gasan ya ora oleh enek panganan pokoknya kayak kono dipangan. Nah, enek budaya-budaya yang kayak gitu saya tidak suka. Ya. Pokoknya enek sopoi, pokoknya halal lah itu tidak suka, tidak baik itu. Baju pun juga sama. Baju lek sampean pengen gawe ya tareno sing duwe. Taren sing duwe, Mbak. Lambene sampean tak silih oleh to. Tapi aja nyilian baju, saya tidak menganjurkan juga. Lek emang gak enak muni yang ngono. Ya. Nah, baru setelah apa itu diizini oleh pemiliknya, ya sampean boleh untuk memakainya. Ojo malah iki kanca dhewe padha halale ngene, padha halal. Ya lek grundel lek piye? Lek ora grundel terus piye sampean? Ya, kan jadinya haram. Jangankan yang haram, syubhat saja harus ditinggalkan. Karena iyar ahalahi mayusiku ayar ta'fi. Sebagaimana orang yang mengembala di dekat daerah larangan, hampir-hampir saja dia masuk ke dalamnya. Ingat, wa inna likulli malikin hima. Ingat sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ingatlah sesungguhnya larangan Gusti Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Gusti Allah. Ala iling wa inna fil jasati lan sak temene ing dalem jasad mudghatan iku ana getih kempel. Di dalam jasad manusia ada getih kempel. Idza salahat kalane bagus, salaha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Kalau daging kempel tadi itu baik, maka seluruh badan manusia akan menjadi baik. Artinya apa? Wa idza fasadat mongko tatkala rusak, fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulo sekabehane jasad. Lek rusak dadine piye? Rusak kabeh, ra karu-karuan. Ala eling
wahya utawi getih kempel mengkai iku alqalbu atine wong lek atine elek dipoleh saka kaya ngopo dadine pangkah ketara nanti akan kelihatan aslinya. Wong jerone elek kok. Mbok sampean poles ya. Sampean pupuri, sampean wodai, berpenampilan seakan-akan orang baik di dalam lek Rahma lek Mekale ngarani eskennya. Di dalam actionnya. Sampean ngerti? Artis-artis itu ya kan? Itu ada yang kan mengambil peran tuh. Enak sing perane welek kaya Mak Lampir. Ya kan? Iki yang guyu itu kan. Itu. Namanya siapa itu? Farida, sampe tak ngerti ya. Farida siapa itu? Lek cah lawas ngerti itu. Lah itu ternyata dia baik hatinya. Di dalam apa itu namanya? Di dalam kehidupan kesehariannya dia baik. Ada juga orang yang kelihatan alim di dalam actionnya, di dalam perannya. Ternyata dia aslinya tidak baik. Itu yang ekstrim. Atau mungkin sampean mencoba untuk nutupi kejelekannya sampean. Nah, ini tidak bisa bim salah bim. Wah, aku tak ketara alim ya. Tak ketara apik. Nah, ngene pondok. Lah iku ora sampai suwe kelihatan. Ya sak wulan meneh ketara asline sampean. Bojone sampean ku ya ngono. Saiki ditutupi bojone sampean itu kejelekannya. Wis pokoke apike tok ya nanti sampean dibosi ya leke iki bojo sik urung dadi bojo kaya ngono kuwi ya yang bayar saya kaya gagah-gagah ngono gitu. Tapi mbasan dadi bojone piye ketara kabeh ra karu-karuan kelakuane ketara kabeh. Sampeyan harus siap untuk menghadapi itu semuanya. Makanya la taghurranna bi awwali ma taro, jangan terkesima dengan pandangan pertama. Fa inna awwala ma tarahu min fajrin kadhib. Ya ketahuilah sesungguhnya apa yang engkau lihat di pandangan pertama itu adalah fajar kadhib. Goroh itu ya. Itu adalah goroh. Piye maksudnya? Ati, Mbak. Ati itu adalah kunci dari segala-galanya. Atine apik dadine ya apik. Atine elek itu dadine ya elek senajan itu dipoles dengan kaya apapun. Dan bagaimana untuk menuju ke sini? Untuk menuju hati menjadi baik, baik proses. Proses itu tidak bisa instan. Lek prosesnya instan nanti ya gampang luntur. Nanti sampean kayak klambi. Ya, pengen sampeyan klambi warna-warni ngono ya. Klambine sampean pengen warna-warni. Terus sampean iku pewarnane apa ya sing paling apik? Sampean golekne sumbo ae. Ngerti? Sumbo apa itu? Sumbone kue gitu loh. Ya toh. Iku sampean bisa membuat warna-warni kelihatan indah, tapi wong instan. Mak celup ning banyu ya biar iku kok. Ya. Wis kajar kabeh ra karo. Lek ya apik atine, apik jasate. Lek elek atine, elek jasate. Ayo bareng-bareng memperbaiki ati. Aja duwe sifat drengki srai. Apa aja duwe sifat sombong. Aja duwe sifat riya dan lain sebagainya. Dikikis melalui proses sedikit demi sedikit. Lek dadi santri wis belajar ngono, nanti dadi bunyai, dadi kiai, sampean juga bisa untuk menata diri. Tapi lek dadi santri sik ora mangga urung iso tata, dadi kiai, dadi bunyai, sampean ndak karu-karuan. Ya. Itu bagaimana kudu nata ati ini. Rawaya meriwayatkan kedua orang, bune ngene hadis min turukin saking pira-pira dalan bi alfadzin mutaqaribatin kelawan lafaz-lafaz yang parek. Wa an Anas radhiyallahu anhu kacarita saking Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajada iku nemu sapa Kanjeng Nabi lho Mbak nemu tamrotan ing kurma
fitoriki ana ing dalan. Faqala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Laula anni lamun to ora sak temene ingsun iku akhafu wedi, andai sungguh andaikan saya tidak takut, tidak khawatir antakuna yen to ana apa kurma iku minas sedekah saking sedekah la akal tu yaktine mangan sapa ingsun ha ing sedekah muttafaqun alai. Kenapa kurma sedekah? Rasulullah diharamkan untuk makan sedekah, Rasul dan keluarganya. Nampa zakat juga enggak boleh. Ya, nah Rasulullah itu oleh menerima apa? Menerima hadiah, ya, menerima hadiah itu diperbolehkan. Anak turunnya, tidak turunnya Kanjeng Nabi, Rasulullah dikasih hadiah didahar. Hadiahnya apa? Dihadiahi teracaknya kambing, diklek, ya, digare dia diklek itu loh Rasulullah didahar. Itu apa namanya? Hadiah. Lah ini anak kurma tercecer di jalan. Rasulullah itu enggak suka ketika melihat itu tersia-siakan. Rasulullah tidak suka apabila melihat apa mubadir. Lah akhirnya Rasul mengatakan, andaikan saya tidak khawatir ini adalah kurma sedekah, niscaya saya akan memakannya. Wah, hati-hati tenan Rasulullah. Ngerti batasan-batasan yang harus dilewati. Nah, dhewe kudu nderek. Sing hati-hati terhadap makanan, sing hati-hati terhadap perilaku. Wa anin Nawas bin Sam'an, kajaran Nawas bin Sam'an radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fil nafsik wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Al birru utawi kebagusan iku husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Apakah kebagusan itu? Yaitu bagusnya budi pekerti. Itu adalah sebuah kebaikan. Budi pekerti itu apa? Perilaku, karakter. Karakter itu adalah budi pekerti. Nenggene wong sing luwih tuwek menghormati. Nenggene sing enom menyayangi. Ya. Terus kemudian memiliki simpati, memiliki empati, ya, menghargai terhadap orang lain, tidak melecehkan sesama. Husnul khuluq itu adalah kebaikan. Albirru. Wes, saiki apa wal ismu? Wal ismu utawi dosa iku ma barang haka kang gojag-gajig kerentek-kerentek fi nafsika ing dalem dirimu, halal apa haram, oleh apa ora, ya ngono kuwi. Sampeyan pokoke enek atine iku halal apa haram, oleh apa ora, ngono kuwi. Sampeyan dilalah pendalan mlaku apa ono. Ya, ngerti? Mlaku panas-panas kok kampus. Merem-merem enek mahbub lewat. Ya, Mbak ayo bareng. Nah, sampeyan atine piye? Ini oleh ora ya. Ngene iki halal kok haram ya. Iya. Maha fi nafsi. Wa karihta ayyatali alaihin nas. Wa karihta lan sengit sapa sira ayyatali ayyanto ningali alaihi ing atase ma sapa annasu menungso. Sampean wedi lek ketemu menungso. Ya. Digonceng mabuk, lah ternyata memang membutuhkan. Sampean ketara wis gliyeng-gliyeng kudu guling ae. Akhire mabuk dengan baik hati. Ayo Mbak, engko lek sampean tak gonceng teko Masjid Mujahidin mesti ambruk engko sampean. Lah, tapi kan sik pede. Kenapa pede? Oh enggak bersalah. Dia tidak merasa berdosa. Ketemu wong pun juga tenang saja. Kenapa? Wong tidak berdosa, tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Ya, itu halal lek kaya ngono. Lah tapi sesuk dibaleni neh. Iya, wong wis wehat, iya. Wingi tak gonceng sajake kok ya pas cocok ngono sajake. Terus mari ngono, sampean ulangi yang kedua kalinya. Ya, lah agek teko apa jenenge ngarepe kampus. Ya nek kanca-kanca sing ngerti enggak ini ya. Ini nek sing ngerti ora iki.
lek ngerti weh wisin tak niku. Wah Buya tur moro mak betunduk nek kayak ngono lah. Ini berarti apa? Itu bakarah ta'ayyata li'a alaihin nas. Berarti apa? Tidak suka apabila dilihat oleh orang lain. Dosa lek ngono kuwi. Dosa beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama ada hajat, tidak ada masalah. Dan yang kedua sudah mulai ada rasa-rasa, ya, itu berarti bagaimana? Mesti izin. Wong kayak begini itu izin. Zaman izin ya berarti pertanda bahwa itu tidak baik untuk dilihat oleh apa tidak, itu adalah dosa. Ngerti? Ya. Sampean delok apa itu? Film Korea karo guyu dhewe to. Lah, terus nang ngene atin sampean adegan ini kira-kira halal apa haram ya? Ada ciuman sing rada nemen kayak begitu. Terus mari ngono kancane sampean, delok apa wi?" Lho, terus sampean mau pateni. Lah, itu berarti apa? Itu berarti apa? Itu dosa. Ya. Kecuali sampean ndak betul sangat tenang loh, kilo deloken. Lah, gitu loh. Tapi kan ya enggak begitu. Lek berani ngomong apa itu kilo deloken itu berarti bukan sesuatu yang jelek kan. Lek jelek sampean mesti malu untuk menunjukkan kepada teman-temannya. Wes, ngerti dosa ya. Apa dosa itu? Mahaka fi nafsik wa karihta ayyatali alaihin nas. Atine sampean gojak-gajek untuk nglakoni. Iya apa enggak, oleh apa ora. Mari ngono, mbasan sampean lakoni, sampean wedi didelok wong. Lek sampean wedi nglakoni sesuatu lek didelok wong, ingat itu adalah dosa. Enggak suka untuk dilihat orang lain. Tapi tidak bisa digebyah untuk semuanya ya. Kayak begini karihta ayati alaihin nas itu yang terakhir itu bagaimana dua prinsip ini jadi satu. Dua prinsip itu jadi satu. Ya, bisa jadi tidak haka fi nafsik. Sampean manten anyar. Nek cah cilik pergi. Enak lah ya. Sampean manten anyar. Wong manten anyar, sampean kumpul karo bojone itu apa? Gojak-gajek apa enggak? Gojak-gajek apa enggak? Piye to? Ora tau dadi manten anyar sampean. Iku ora enek gojak-gajek e. Ora enek gojak-gajek ya sepede ae. Beda karo pas pacaran mlebu kamar lho. Sampean kan beda kan rasanya. Ya, itu jangankan untuk apa sesuatu melakukan sesuatu mlebu kamar tok lho wis wah kok enek wong totok-totok. Itu lagi mlebu kamar tok wis kaya begitu. Tapi lek wis dadi manten kan ora. Tapi yang kedua, sampean kan ndak seneng kan sekalipun sampean tidak haka, tidak gojak-gajek. Moro-moro enek tanggane sampean nginceng lho, sampean piye kira-kira? Ya, itu kan ya enggak sengit kan, sampean tidak suka kan lek diinceng. Sampean dilihat kan tidak suka. Namun sudah ada prinsip yang pertama, yaitu bagaimana tidak gojak-gajek. Berarti dosa apa tidak? Tidak dosa. Ya, lek dua jadi satu, lah itu apa? Dosa. Ini kayak begitu. Terus kayak kucing itu lho iso enggak? Kucing itu lho iso rasane. Ya. Kucing lek duwe gede nya panganan kayak gitu langsung dipangan. Tapi lek apa dek njupuk dhewe nang kene meja terus mari ngono konangan sampean blayu kucinge itu nanti. Utawa wis digawa di tempat yang sama, dia mau makan apanya? Mau makan pindangnya mengkae, moro-moro sampean teko mlayu itu kucinge. Ya, oh ternyata kucing ngerti dosa lek ngono ya. Lek kucing ngerti dosa, menungso gak ngerti dosa kebuwajut itu. Lek sampai nek mahasiswa gak ngerti dosa kebuwajut. Wis goncengan lanang wedok ngetho apel guyu. Ini berarti apa? Wis di bawah kucing berarti lek ngono ya. Enggak, ini loh akhlaknya itu loh. Uteknya itu loh di bawahku kucing nek kaya ngono. Padahal iso mikir, untuk bojone ya ora adike, untuk mboke. Ya. Ngono kok apa jenenge wi dengan santainya. Kayak gitu. Wis naudzubillah min dzalik. Ya. Aja sampai santri senan nampel sing kaya Mbak Anwar Bisah bin Mak
Ma'bad radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ajita tas'alu anil bir ajita ana ta teka sapa sira tas'alu takon anil bir saking kebagusan cung sampean tanya tentang kebaikan kah kesini kultu ngucap sapa ingsun na'am nggih faqala mangko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi istafti qalbak istafti njaluk fatwa sapa sira qalbaka nang kene atimu sampean teko nang kene kiai nyuwun duka nah apa jenenge nek wong ngono teko rene tak langsung tak kapyuk karo apa jenenge kuwi sandal karo plak ngono ya. Ndak apa njaluk duka. Njaluk duka itu apa nih? Njaluk di seneni. Lah lek Rasulullah halus sekali. Istafti qalbak. Mintalah fatwa terhadap hatimu sendiri. Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kenapa? Sebabnya di dalam hati itu ada alarm. Di dalam hati itu ada sensor. Albiru utawi kebagusan iku ma barang itma'annat kang anteng ilaihi marang ma apa an-nafsu jiwa. Anteng. Enggak gojak-gajek. Ora wedi. Tidak khawatir didelok manusia. Matma'annat yaiku bakma barang itma'annat kang anteng ilaihi marang ma apa an-nafsu jiwa. Watma'annat lan anteng ilaihi marang ma apa al-qalbu ati. Wal ithmu utawi dosa. Apakah isem itu? Ma barang haka kang gojag-gajag fin nafsi ing dalem jiwa. Wa taraddada lan gojag-gajag fi sadri ing dalem dodone gembluduk deg-degan ya deg-degan sampe nglakoni dosa deg-degan itu ketemuan ini pojokane kampus moro-moro wedi lek enek sing ndelok wedi lek konangan PK3 wedi lek kancane ngerti nah itu apa watarat dada fis sadri wa in afta senajan to aweh fatwa ka ing sira sapa annasu menungso wa aftau lan jaluk fatwa ka ing sira ya senajan to orang-orang lain memberikan fatwa kepadamu atau orang lain meminta fatwa kepadamu tetaplah berkonsultasi terhadap hatinya sendiri. Ini normal kok Mbak, normal. Umumnya orang kayak begitu. Umumnya orang adalah kayak begitu. Jadi bagaimana? Kalau dia berdosa itu hatinya tidak tenang. Maka ada yang lakoni dosa gede itu tambah tidak tenang lagi. Ada dua orang, hatinya tidak pernah bisa tenang. Ya. Apa yang pertama adalah ada dua hal dosa yang dilakukan dia akan terhantui terus oleh dosa tersebut. Yang pertama adalah membunuh. Kenapa pembunuh itu kok mudah ditangkap? Gampang konangan. Kayak seakan-akan sudah rapi sekali di dalam proses eksekusinya, tapi sering konangan. Itu kenapa sebabnya? Uang itu lek berbuat dosa, ya nggak bisa untuk menyembunyikan dari dosanya. Kucing tas nyolong gerih itu, sampean ketemu sampean dhek wis menjiring, sudah merasa apa? Takut. Berarti kucing punya hati nurani itu. Nah, berikutnya apa? Zina. Pezina. Orang itu kalau zina, hatinya dihantui rasa bersalah dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu rumangsa salah terus hidupnya tidak menjadi tenang. Dua hal tadi itu adalah kalau dosa besar. Oleh karena itu apa-apa mintalah fatwa kepada hatinya. Istafti qalbak. Hati kena ditekoi, lungguh sik. Sampeyan mau melakukan apa-apa, lungguh sik sing jenakno lungguhmu. Mari ngono tanyalah kepada hatinya. Kira-kira ini diperbolehkan atau tidak. Tapi lek sampean tutupi terus-terusan, mau tutupi terus-terusan,
Wong hati nuraninya sudah ngomong lap 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 lap, jangan 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 jangan. Lah terkadang ini masih ada bisikan-bisikan akalnya memberikan bisikan. Ya. Sampean apa arepe metu karo calone. Ya, misalnya nek wong karo pacare arepe nang rekreasi nang kene Songgoriti rono. Ya. Wis pesen travel. Ya, nang kene atine iya apa ora? Iya apa ora? Iya apa ora? Nah kayak begitu. Ini lek wis ngono kuwi mestinya bagaimana? Ini sudah ada lap kayak begini. Jangan. Itu tidak baik. Itu berbahaya. Itu membahayakan dirimu. Apalagi engkau adalah orang perempuan. Ini mestinya sudah ada lap tadi itu. Nah, terkadang alarm tadi itu dimatikan. Kayak sampean mematikan alarm sampean pas tangi tahajud ngono lho. Ya toh, moro-moro mau tutup, mau pateni gitu. Begitu saja. Lalu bagaimana? Apa yang mematikan itu? OTE. Malah ora enek wong ngerti. Wis to, iku dilut kok kono sak jam terus mari balik neh. Ora ngerti. Ora enek kanca-kanca sing ngerti. Itu berarti apa? Ya, bisikan-bisikan akalnya terkadang membisiki di dalam jiwanya. Nah, akhirnya terjadi pertentangan dalam psikologi. Wis tak jelasnya kemarin ya, antara sumber ego dan id. Ya. Nah, dalam Islam ada apa namanya? Antara qalb, nafas, terus kemudian akal. Nah, itu karek kuat-kuatan mana? Pengaruhnya kuat mana? Kuat nafasnya atau kuat kekuatan nafasnya atau kekuatan qalbnya? Nah, kuat qalbnya, maka dia akan terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Namun kalau kalah, qalbnya kalah, maka dia akan menuruti nafsunya. Istafti qalbak, diling-iling, tulisan sing gede. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Senajan to sampean minta kepada manusia fatwa, orang lain mengatakan apa, tetap saja hatimu bagaimana. Atau engkau suka memberikan wa in afta, senajan to aweh fatwa ka ing sira sapa anasu menungso waftau, dan memberikan fatwa sapa nas ka ing sira. Dikasih fatwa macam-macam oleh manusia, tetap saja tanyakan ke dalam hatimu memberikan fatwa apa. Hadisun hasanun rawu Ahmad wa Darimi fi musnadihima, ing dalam musnade Imam Ahmad karo Darimi. Al-Fatihah.